Bapak bicara soal karakter pemimpin bangsa. Sekarang ini lagi ramai dibicarakan soal karakter ini. Saya ingat sekali Pak, 2013 di Manado juga Pak, Bapak menanyakan kepada kami bagaimana pandangan kita ketika Bapak ingin mendukung dan mengusung Pak Jokowi pertama kali untuk menjadi capres di 2014. Bapak menjelaskan dengan sangat dalam mengenai karakter Pak Jokowi yang sangat cocok untuk memimpin bangsa ini. Nah, sekarang ini setelah Bapak berjuang, pasang badan Pak, dan kemudian sekarang melihat karakter pemimpin bangsa Pak Jokowi. Saat ini Bapak kecewa, Bapak sedih, Bapak sakit hati? Saya harus akuin saya bersedih hati. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan seorang Jokowi. Sedih pasti, kecewa pasti. Nah, tapi kan kecewa hari ini barangkali bisa terperbaiki besok hari, harapan kita. Langkah-langkah yang jelas itu kalau ditanya lebih dalam, apanya yang kecewa? Nah, saya kecewa karena situasi seperti ini tidak saya harapkan terjadi. Jokowi yang kita kenal adalah Jokowi yang memang mempunyai kemampuan sebenarnya, semangat, yang bekerja keras, memiliki sikap yang penuh dengan rendah hati, mudah bergaul. Itu yang saya kenal. Sensitivitas ada, keriangan, humoris juga ada. Jadi kalau sekarang para pihak menyatakan mereka tidak mengenal Jokowi, itu kesedihan utama bagi saya. Menangisin kenapa Jokowi berubah, menyatakan Jokowi sekarang ini sadis, kejam, jadi pemimpin yang tidak punya hati. Nah, itu saya bersedih. Bapak masih yakin sifat Bapak Jokowi masih seperti yang Bapak kenal seperti dulu? Saya harus mencoba meyakinkan ulang apakah memang seperti apa yang saya harapkan itu masih ada. Risiko tidak ada bisa aja. Saya sudah kehilangan semuanya. Tapi bolehlah saya berharap. Semangat, keterus-terangan, spontanitas, dan prinsip-prinsip dasar yang harus saya pertahankan, saya harapkan itu tidak hilang dari apa yang saya pahami bagi diri saya. Baik. Kenapa? Karena pada dasarnya memang konsekuensi untuk menjadi kepala pemerintahan, presiden kepala pemerintahan, yang sekaligus juga sebagai kepala negara. Dia harus bisa untuk memberikan semangat keteladanan, semangat pengorbanan juga. Ada nilai pengorbanan. Hak-hak privasi dia biasanya banyak yang hilang itu. Itu konsekuensi daripada seorang pemimpin bangsa. Iya Pak, bicara soal pemilu Pak 2024. Banyak pemilu yang kita lalui juga setelah pasca reformasi. Apakah Bapak melihat ini adalah pemilu terburuk? Saya boleh katakan, kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Segera, bahkan saya mengapel, Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap bisa memperbaiki situasi ini. Kalau Presiden Jokowi mau dengar, dia menganggap, ya wajar masukan saya. Ya. Tapi kalau Presiden juga tidak mau mendengar dan menganggap saya justru yang tidak tepat, tidak ada masalah juga kan? Ya. Sama-sama kita bisa bilang, ya ini negara demokrasi kan? Ya. Presiden bisa bilang,
Saya bisa bilang, para pihak juga bisa bilang. Saya hanya mengepil, segera perbaiki situasi ini. Ini bukan situasi biasa-biasa saja. Ini lampu kuning bagi jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sudah sangat terbaca ya Pak di bawah ya saat ini. Saya berbicara dalam bahasa dengan apa yang saya pahami. Dengan segala kerendahan hati. Ya karena Bapak juga selalu mengatakan buat apa ada pemilu kalau harus menghancurkan dan Ya memecah belah persatuan itu persatuan. di atas semuanya ini. Kita kompak, kita bersama. Program-program pembangunan yang sudah berjalan, siapa bilang tidak berjalan? Ada. Berhasil. Tapi banyak juga yang harus diperbaiki. Banyak juga yang belum dilanjutkan. Sebenarnya pikiran-pikiran moderat ini yang saya tawarkan. Tidak masuk kepada pendulum yang ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Ya. Nah, kita harus beri ruang tempat. Kritik diperlukan, tapi semangat juga untuk membawa ikut serta dalam hal-hal yang bersikap konstruktif harus bisa terjaga. Ya, Pak, Partai Nasdem ini kan selama ini memang Bapak juga terus menjaga tumbuhnya demokrasi betul-betul berada on the track ya Pak ya. Nah, tugas itu masih panjang dan tantangan ke depannya itu sepertinya akan berbeda dengan yang lalu-lalu. Nah, Pak Surya bagaimana menjamin bahwa Partai Nasdem bisa terus hadir untuk mengawal demokrasi ini? Kita berupaya, kita nggak ada jaminan. Sama dengan jaminan jalannya pemerintahan di negeri ini. Apakah memang ini tetap dengan sistem republik yang kita miliki? Kita bisa jamin itu. Ya. Jangan berubah nanti. Dari sistem republik yang kita miliki, kita berubah menjadi negara federal, menjadi negara agama, atau bukan negara kesatuan lagi nih. Dari Sabang sampai Merauke. Gak ada yang bisa jamin itu. Untuk itulah tugas dan misi kita. Bersama membangun kesadaran kita. Permasalahan bangsa kita ini sudah begitu besar, kompleks. Ini bangsa yang besar. Terdiri beraneka ragam. Etnik, suku, budaya. Ribuan pulau. Memang diperlukan pemimpin yang berjiwa besar. Ada spirit semangatnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai proklamator bangsa kita? Tugasku melawan penjajah dan tugas kami telah kami selesaikan. Dan cukup berat. Tapi tugas kalian bukan lagi melawan penjajah. Kalian akan berhadapan melawan bangsamu sendiri. Dan itu jauh lebih berat. Apa yang dikonstatir ini sebenarnya adalah mengingatkan kita. Bagaimana spirit persatuan kebangsaan kita ini harus kita tempatkan di tempat yang paling teratas. Dari semua model dan sistem apapun yang kita miliki. Ini yang harus terjadi. Semangat ini yang harus tetap terjaga. Tapi apa yang saya perlu ingatkan. Dan ini yang dikonstatir juga oleh proklamator bangsa kita bukan. Teruskanlah, jangan pernah terputus untuk melaksanakan nation and character building. Pendidikan bangsa. Kehidupan bangsa ini. Kita boleh memprioritaskan pembangunan infrastruktur kita, jalan kita, ya kan? Waduk-waduk kita, dan apa saja yang tertinggal. Pelabuhan-pelabuhan kita. Bahkan kita ingin membuat monumental baru untuk memindahkan ibu kota kita. Boleh. Apa yang salah? Tapi kita tidak boleh semata-mata heavy terhadap pembangunan fisik.
dan meninggalkan pembangunan yang fisik. Sejatinya dia harus paralel. Ya pembangunan fisiknya, ya pembangunan moralnya. Kita sekarang harus jujur mengakuin, potret sosial kehidupan kemasyarakatan kita itu bukan seperti apa yang diharapkan oleh para pejuang-pejuang bangsa kita dalam kehidupan keseharian kita hari ini. Ya. Itu fakta yang ada. Nah, ini menjadi tugas besar. Ini menjadi katakanlah ya misi besar yang harus kita perjuangkan bersama. Saya tidak katakan ini salah si A, salah pemimpin ini masalah kita bersama. Karena ini bangsa kita bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.